Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita awali dengan menjawab permintaan ya, yang pengen kami ngebahas laga PSS Sleman kontra Persebaya. Kami disclaimer dulu ya, ini tuh cuma apa ya? Cuma analisa kami aja, pendapat kami aja. Kalau ada yang nggak sesuai atau sepakat dengan pendapat kami, yaitu sah-sah saja, silakan saja, karena ini kan cuma pendapat kami loh ya. Nah, di laga ini ada beberapa hal yang kami soroti, termasuk wasit dan juga beberapa gol nih yang tercipta di laga ini. Yang pertama soal Bruno Moreira, golnya yang dianulir nih. Kalau dibilang ini Flavio pelanggaran duluan pada Kleberson, ini mungkin ada dua versi nih. Ada yang bilang itu nggak pelanggaran sebab kaki Flavio itu kena bola. Ada yang bilang memang Flavio ada sentuhan nih sama Kleberson ya. Kalau dicek di VAR memang kaki Ucok ini kena bola ya, dan emang ada sedikit sentuhan dari Ucok ke punggungnya Kleberson. Tapi yang kami lihat bukan di situ, tapi awal ini kejadian dulu ya. Yakni Kleberson ini kan lebih dulu nih melanggar Tony Firmansyah di dalam kotak penalti. Seharusnya kalau memang itu dianggap pelanggaran ya, Kleberson duluan yang dianggap pelanggaran pada Tony dan itu harus dihukum penalti. Kalau nanti ada yang bilang lah kan itu Kleberson sama Tony itu kan body charge ya. Apa bedanya dengan Nick Kuipers dengan Alexandro? Itu kan body charge juga. Kenapa Nick Kuipers kena kartu kuning sementara Kleberson pada Tony di kotak penalti nggak direview? Yang direview malah pelanggaran Ucok sama Kleberson. Itu kan yang jadi pertanyaan. Jadi kalau pendapat kami soal gol Bruno yang dianulir ini kurang tepat. Karena ya harus dilihat dari dua sisi dulu. Apakah Kleberson lakukan pelanggaran terlebih dahulu sama Tony, dan apakah benar jeli nggak tuh Flavio lakukan pelanggaran pada Kleberson. Soalnya kalau golnya Bruno sih ini sah ya, karena flashingnya Bruno bagus ini. Yang kedua gol Kleberson ini pun agak kontroversi buat kami. Kenapa kontroversi? Ini kan gol berbau offside nih. Sementara kita di TV itu kan nggak ngelihat secara jelas. Bahkan ini operator TV pun nggak ngulang-ngulang loh kejadian secara simetris golnya Kleberson. Cuma satu kali aja loh istilahnya tayangan ulangnya. Kenapa nggak direview sama VAR? Jadi di sini kami nggak bisa bilang ini Kleberson offset apa enggak, sebab jangankan direview sama VAR, bahkan TV pun nggak mau ngulang secara detail ini gol ini offset dulu atau enggak. Harusnya kan kalau memang terjadi keraguan di pihak wasit ya cek on field ya, review on field di monitornya VAR. Kenapa nggak dilakukan? Dan kalau kami total ya di laga ini tuh ada sekitar 12 keputusan wasit yang memang sangat fatal atau mungkin kontroversi ya di laga ini. Jadi benar kalau kata Paul Muster ya, wasitnya wasit kelas Liga 3, VAR-nya kelas Liga 4 alias amburadul. Dan buat kami memang ini memalukan ya, padahal PSSI ini baru saja dapat penghargaan NDRC. Ini harus dijelasin secara rinci nih apa NDRC, soalnya anak-anak zaman now, bocil zaman now pasti nggak tahu tuh apa NDRC ya. NDRC adalah singkatan dari National Dispute Resolution Chamber alias Badan Penyelesaian Sengketa Nasional. Nah, NDRC ini tuh kalau secara singkatnya ya, badan yang menyelesaikan sengketa-sengketa nih antara klub dengan pemain, entah itu masalah tunggakan gaji dan lain-lain, semuanya diselesaikan di sini. Nah, Indonesia atau PSSI mendapatkan penghargaan sebagai federasi yang masuk dalam anggota NDRC. Artinya apa? Artinya NDRC ini menganggap PSSI ini mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam tubuh PSSI sendiri. Bener nggak sih? Kok bisa sih? Padahal di Liga 1, Liga 2 tuh masih banyak yang nunggak gaji loh ya. Ini penilaiannya dari mana ya? Tapi ya udahlah ya, ini bagian dari prestasinya PSSI di era Erick Thohir. Tapi lagi lo ya, balik lagi lah. Ketika PSSI mendapatkan penghargaan NDRC atau dimasuk dalam anggota NDRC yang dianggap berarti PSSI ini independen alias mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam konflik internal ataupun permasalahan internal dalam tubuh PSSI dan Liga, kan malu-maluin artinya kalau ngeliat wasit yang seperti ini. Udahnya PSSI dapat penghargaan tapi dicoreng atau tercoreng oleh wasit dan juga liganya. Bagaimana tuh?
Jadi memang berkali-kali kami katakan borok utama sepak bola Indonesia atau Liga Indonesia itu sampai sekarang belum bisa diobati, yakni wasit. Wasit setelah Starcam dan tukang parkir ini masih harus segera dibenahi oleh Erick Thohir sebagai ketua komite wasit. Lanjut kita ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert udah tiba di Indonesia. Meskipun kami nggak menyaksikan sesi wawancara dengan media, tapi kami di sini akan sedikit mengutarakan pendapat kami. Kami ya udah move on lah ya. Jadi gini, buat kami sekarang gini deh. Sintayong kan udah out. Jadi kita sekarang ya dukung timnas dengan siapapun yang ada di timnas aja. Yang intinya kita doakan saja yang terbaik untuk timnas. Kalau alasan PSSI kemarin mendatangkan Kluivert ini karena faktor komunikasi dengan pemain akan lebih lancar lantaran Kluivert ini bisa bahasa Inggris dan kebanyakan pemain kita ini diasporanya itu keturunan Belanda, ya memang masuk akal juga sih. Karena memang selama ini kita menyaksikan ya, kalau Sintayong di pinggir lapangan ini untuk komunikasi instruksi ini banyak pemain memang yang nggak ngerti dengan apa sih yang diucapkan Sintayong dan harus dibantu terus sama JJ ya. Ya semoga aja dengan pelatihnya yang bahasanya mungkin bisa dimengerti oleh para pemain timnas. Komunikasi antara pelatih dan pemain timnas juga taktik ini bisa lebih jalan. Apalagi memang si Patrick Kluivert ini tuh dibantu oleh Dani Lanzat, ex pemain timnas Belanda yang juga keturunan Indonesia. Sebagai keturunan Indonesia, tentu saja Dani Lanzat ini fasih berbahasa Indonesia. Cuma yang kami takutkan adalah ketika Patrick Kluivert dan asistennya ini udah melatih Indonesia atau timnas Indonesia dan masalah soal bahasa dan komunikasi ini sudah teratasi, tapi Indonesia tetap gagal berprestasi. Ini takutnya akan dijadikan senjata oleh para mafia yang ingin menyingkirkan Erick Thohir dengan alasan seperti ini nih. Ini berarti ketumnya gagal nih. Kemarin dia pecat Sintayong, alasannya bahasa dengan pemain diaspora yang gak sefaham. Sekarang udah dikasih pelatih yang bahasanya sama, tetap gagal juga kok. Berarti kan ketumnya yang gak becus tuh. Itu yang kami takutkan, sebab para mafia ini pasti akan mencari 1000 alasan buat menyingkirkan Erick Thohir. Meskipun sekarang ini udah banyak yang mendukung Patrick Kluivert, tapi ingat loh ya, yang jadi sasaran mereka itu bukan masalah pelatihnya, tapi kursi ketum PSSI-nya. Nanti kalau ada yang komentar, ah Suujon aja lu. Nggak apa-apa, Suujon sama para mafia itu bagus. Demi apa? Demi menyelamatkan sepak bola Indonesia. Kita harus mewanti-wanti, waspada. Karena mereka ini sangat-sangatlah licik. Buktinya apa? Orang yang kuat dan powerful aja seperti Sintayong bisa disingkirkan. Bagaimana dengan Erick Thohir? Apakah nggak mungkin bisa disingkirkan? Bisa juga. Sebab yang jadi tujuan mereka adalah menggulingkan Erick Thohirnya dengan segala cara dan alasan yang akan dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi harapan kami pada Patrick Kluivert, yang pertama, Patrick Kluivert harus bawa prestasi pada timnas ini untuk meredam ya gejolak dan juga hujatan dari para netizen pada Erick Thohir. Yang kedua, Patrick Kluivert ini jangan sampai terpengaruh oleh para mafia, apalagi bisa dipanas-panasin buat ngatur skor atau menitip pemain ya. Karena yang kami takutkan, Patrick Kluivert ini tuh nggak sekokoh Sintayong pendiriannya, atau istilahnya takutnya Kluivert ini tuh mau kalau dititipin pemain. Ya semoga aja Erick Thohir dan orang-orang yang memang ingin memajukan timnas Indonesia bisa mengetahui ini dan juga segera mendiskusikannya dengan Patrick Kluivert. Yang ketiga, kita akan menunggu nih seperti apa kerangka timnas Indonesia di era PK alias Patrick Kluivert. Apakah pemain-pemain yang awalnya nggak dipanggil oleh Sintayong akan kembali ke timnas, atau justru Patrick Kluivert punya pilihan sendiri untuk pemain timnas?
Kami pribadi gini loh ya, jujur ya, ini jujur banget ya. Kami sih nggak peduli Patrick Kluivert ini mau pakai pemain siapapun. Sebab yang kami peduli adalah timnasnya. Mau pakai pemain anu ya silakan saja. Toh semuanya buat kami adalah setiap orang yang membela timnas Indonesia itu adalah orang Indonesia. Yang penting bagi kami adalah timnasnya maju dan berprestasi. Bodoh amat mau pakai pemain siapapun juga kami mah nggak peduli. Yang penting timnas bagus dan maju. Itu aja, simple kalau kami. Dengan catatan lo ya, kami ini nggak mengecilkan jasa dari Sintayong lo ya. Kami respect dan hormat sama Sintayong, tapi tetap kami cuma satu tujuannya, yakni Garuda mendunia. Nggak peduli siapapun pelatihnya dan siapapun pemainnya. Dari Persis Solo meresmikan Jordi Tutuarima, pemain asal Belanda keturunan Indonesia yang memang udah santer diisukan akan ke Persis Solo. Jordi ini udah setahun nganggur loh ya. Klub terakhirnya itu FC Noah di Liga Armenia. Berarti dengan masuknya Jordi ini itu udah 3 ya pemain asing baru Persis Solo di putaran 2 ini, yakni Clayton Santos, Lautaro Belegia dan Jordi Tutuarima. Dari Persija, ada nama Lukas Wolinski, striker asal Polandia berusia 31 tahun yang kabarnya tengah negosiasi dengan Persija Jakarta. Wolinski ini saat ini main di Liga 2 Polandia bersama klub Wisla Krakow. Wolinski ini bertinggi tubuh 184 cm. Musim ini tampil 18 kali, cetak 8 gol dan 5 assist. Harganya 6,08 miliar rupiah. Sebagai catatan, Wolinski ini adalah mantan rekan satu timnya Maciej Gajos, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman di Lesia Gedang. Let's see aja ya, apakah Wolinski ini akan ke Persija. Untuk lokal memang ada 2 lagi nih yang akan segera diumumkan oleh Persija. Inisialnya mungkin kalau nggak salah ya, GD dan TD. Di mereka ini tercatat sebagai pemain timnas. Nah, siapa ya? Ditunggu aja ya. Dari Persib Bandung kehilangan satu pemain lagi, ini Rahmat Irianto yang harus absen selama kurang lebih 2-3 bulan. Soal cederanya apa yang kami pun nggak tahu ya, sebab belum ada konfirmasi resmi dari pihak Persib. Tapi menurut Boyan Hodak, cederanya Rahmat Irianto ini hampir sama dengan cederanya Dado, Febri dan juga Rezaldi. Ya, berarti total 4 pemain ya yang alami cedera yang sama, yakni Febri, Dado, Rezaldi dan Rahmat Irianto. Nah, dengan absennya Rahmat Irianto, apakah ini artinya Persib jadi nih mengambil Firza dan juga Freds Butuan? Meskipun ya kalau di posisi kanan itu kan masih ada Hen, Kakang, Robi Darwis dan Zulkifli Lukmansyah. Lalu bagaimana dengan Gervan Kastaner nih? Kenapa di situs LIB ini belum terdaftar? Ternyata Gervan ini masih sibuk dengan urusan KITAS alias kartu izin menetap sementara ya. Lah kok ini lelet amat ya tim pihak dari Persib. Bandingkan coba dengan pemain PSM Makassar nih, yakni Balotelli. Ini datang aja belum loh ke Indonesia, bahkan diumumin aja belum, tapi udah terdaftar loh di LIB. Ini kenapa Persib kok lelet amat ya? Bahkan nih sekelas seperti Zulkifli Lukmansyah aja lah, ini bahkan belum terdaftar loh di LIB. Ada apa woi pihak Persib? Kenapa lelet amat? Dari PSIS ini yang nanya nih, Bang, itu totalnya siapa aja Bang pemain asing PSIS Semarang di putaran 2 ini? Setahu kami sih ini cuma 1 pemain tambahan asing baru, yakni Gustavo Sousa ya. Sisanya sih sama yang saya tahu, yakni Ruksi, Ferrari, ada juga Diarra, Gali Freitas, Brandao, Abdallah Sudi dan juga Lucas Barreto ya. Sebab infonya yang kami dapat memang PSIS ini udah sangat kesulitan keuangan, meskipun kemarin ditawarin duit sih sama Persija untuk beli Alfreanda Dewangga, tapi Yoyo Sukawinya nggak mau. Jadi itu ya, kemungkinan PSIS Semarang susunan pemain asingnya masih sama, cuma ketambahan itu aja Gustavo Sousa.
Kita ke Liga 2, kita rangkum beberapa pemain asing yang masuk ke tim Liga 2. Yang pertama ada Rans Nusantara FC yang memperkenalkan Ivan Veras, striker asal Belarusia yang datangkan dari klub Orsa ya di Belarusia. Dengan harga yang cukup murah, cuma 896 juta aja, nggak sampai 1 M loh ya. Nah, Veras ini kemungkinan, ya bukan kemungkinan sih, memang udah menggantikan beberapa pemain asing yang dilepas oleh Rans Nusantara FC. Kemudian ada Persijap Jepara yang mendapatkan Leo Lelis dengan status bebas transfer dari Borneo SC. Berarti udah komplit ya pemain asing Persijap di putaran di Liga 2 ya. Ada Leo Lelis, Rosalvo, dan Elias. Sangat baik melakukan penutupan ruang. Lalu ada Gresik United, ada nama Marko Ivanovic, bek tengah asal Montenegro yang didapatkan secara gratis dari klub Paro FC di Liga Butan. Nah, kita saksikan Marko Ivanovic bisa. Ada Nusantara United nih yang mendapatkan Mukidin Adilov, winger asal Uzbekistan yang didapatkan dari klub Dusanben di Tajikistan.